Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Channel khusus yang akan memberikan informasi dan inspirasi tentang dunia pendidikan, karir, pengembangan diri maupun kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun kamu berada. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Halo teman-teman, ketemu lagi di Suharyanto Putra. Kali ini saya akan berbagi tentang dunia startup gitu ya, tentang karir di dunia startup. Pasti teman-teman pengen banget kerja di startup. Nah, startup itu kan sangat membooming banget ya teman-teman ya, gitu dari awal tahun 2010-an gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri 2014-2015 itu udah sangat-sangat booming banget dan banyak banget akhirnya teman-teman yang shifting ke startup yang dulunya kerja di corporate dan pindah ke startup. Karena startup ini menjanjikan banyak hal gitu ya. Mulai dari culture-nya, sistem kerjanya yang kebanyakan fleksibel gitu, cocok banget dengan anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda gitu. Nah, justru itu yang gue rasain juga gitu. Dulu aku pernah kerja di corporate dan akhirnya aku pindah ke startup. Apa sih yang berasa gitu ya? Culture-nya beda banget gitu. Kalau yang di corporate itu waktu itu serba tertata, serba rapi, serba sistemik gitu ya. Di startup, masuk ke startup kaget juga awalnya gitu, karena memang sistemnya bisa kita bangun, sistemnya masih kita bisa adjust karena memang belum ada sistem yang oke gitu ya. Oke untuk saat itu, tapi menuntut kita untuk improve, untuk diperbaiki gitu. Dan yang satu lagi yang gue suka adalah flexible hours gitu, sehingga gue bisa datang kapan aja, bisa kerja di mana aja, kapan aja gitu ya, dan bisa kerja dari rumah gitu. Jadi sebenarnya WFH yang muncul sekarang karena pandemi sebenarnya kalau di startup itu udah mulai diberlakukan, apalagi kalau teman-teman di tech talent ya, teman-teman programmer itu dari dulu memang biasa kerja dari mana aja, kapan aja, yang penting kerjaan beres, yang penting kerjaan kelar gitu. Nah, itu salah satu culture yang ada di startup. Nah, apa aja sih gitu ya karyawan seperti apa yang dicari oleh startup? Hari ini saya akan bagi 7 tipe karyawan yang dicari oleh startup gitu ya. Ada 7 gitu. Yang pertama adalah agility, agile gitu ya. Sering banget pasti teman-teman dengar kata agile gitu ya. Agile ini artinya teman-teman gesit, cepat gitu ya. Terus bisa belajar dengan cepat, bisa berubah dengan cepat, bisa beradaptasi dengan cepat dengan segala macam ketidakpastian, dengan segala macam perubahan, baik itu yang terjadi di sisi bisnis maupun perubahan yang terjadi dalam kehidupannya teman-teman gitu. Nah, agile ini penting banget karena di startup itu, apalagi ya kalau di startup itu masih iterasi gitu ya. Iterasi itu mencoba gitu. Pasti perubahan itu sering banget terjadi. Kalau memang udah terjadi perubahan, kita harus adjusting nih gitu untuk menyesuaikan dengan itu. Adjusting untuk berubah gitu. Apalagi yang harus kita lakukan dengan perubahan strategi bisnis ini gitu. Nah, gimana caranya? Oh, cara ini nggak bekerja dengan maksimal. Bagaimana gitu ya supaya maksimal? Nah, itulah agility. Jadi sangat-sangat dinamis, sangat-sangat gesit, sangat-sangat cepat banget gitu ya. Shiftingnya nggak bisa, aduh boleh nggak sih gitu, lusa aja deh gitu, dicobain, nggak bisa gitu. Ketika memang itu nggak berjalan, langsung pikirin cara terbaiknya gimana, cara yang lain seperti apa. Nah, agility itu penting banget. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah growth mindset gitu. Nah, growth mindset ini juga modal yang penting teman-teman. Ketika teman-teman memiliki growth mindset, berarti teman-teman itu mau mencoba hal baru gitu ya, melihat tantangan itu sebagai peluang untuk belajar gitu ya. Melihat segala sesuatu itu pasti ada pembelajarannya, pasti ada jalan keluarnya. Nah, teman-teman juga menjadi pribadi yang reflektif gitu ya, menjadi pribadi yang ingin mencari feedback supaya bisa improve lagi, bisa lebih baik lagi gitu ya. Kalau orang-orang yang fixed mindset mungkin memandangnya adalah udahlah gitu, ini udah yang terbaik, nggak akan bisa lah gitu. Tapi kalau growth mindset, teman-teman akan selalu gitu ya men-challenge diri teman-teman bahwa cobain dulu, yuk kita coba lagi, kita explore lagi. Oke, ada tantangan, yuk kita jalankan sama-sama gitu. Kalau yang fixed mindset mungkin dikasih challenge, aduh kayaknya gue nggak bisa deh gitu. Tapi kalau growth mindset, oke, gue akan coba gitu, pasti ada jalan keluarnya. Yuk kita sama-sama cari solusi terbaiknya. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset. Nah, yang ketiga apa sih teman-teman? Yang ketiga ini adalah keinginan teman-teman untuk belajar gitu. Nah,
willingness teman-teman untuk belajar, keinginan teman-teman untuk tahu gitu ya, eksplorasi, ngulik gitu ya, itu penting banget. Karena di startup itu nggak ada pakem A, nggak ada pakem B, nggak ada pakem C. Kadang-kadang kita perlu combine tuh A, B, C, terus akhirnya jadi yang lebih baik gitu. Nah, mungkin kita bisa cari referensi, kita bisa baca, kita bisa tanya, kita bisa research gitu. Nah, modal ngulik ini penting banget. Dulu waktu aku nyari nih gitu ya, orang-orang yang memang mau kerja di startup ya, salah satunya adalah dia mau belajar gitu. Dia mau coba untuk explore, dia mau coba untuk ngulik sesuatu hal yang dia belum tahu gitu. Nah, di startup karena memang ada sesuatu hal yang perlu kita pelajarin lagi, ada hal-hal yang mungkin kita perlu selesaikan dulu gitu, kita fokus yang ingin kita pelajari mana sesuai dengan challenge-nya gitu. Jadi keinginan untuk belajar ini penting banget gitu. Tapi kalau orang-orang yang udahlah gue malas untuk baca, gue malas untuk research, gue malas untuk nanya-nanya, udahlah gitu, gue pengennya kerja yang simpel-simpel aja, begini-begini terus. Nah, nggak bisa gitu, karena di startup teman-teman akan kerjanya itu sangat diverse banget gitu. Kadang-kadang teman-teman akan melakukan segala sesuatu yang belum pernah teman-teman lakukan. Teman-teman akan kerja dengan orang yang mungkin belum pernah teman-teman bayangkan. Teman-teman akan melakukan sesuatu atau memiliki project yang sebelumnya belum pernah teman-teman bayangkan gitu. Contohnya misalkan nih, aku di bidang HR gitu ya, tiba-tiba saya akan hajatan company nih, kita harus untuk ngebantuin gitu ya markom atau mungkin corporate communication untuk nge-branding nih gitu, startup yang baru banget kita bentuk gitu. Nah, mau nggak mau kan kita harus belajar soal gimana branding, soal corporate communications, bagaimana kita manage social media gitu. Karena siapapun di startup itu punya sumbangsih yang sama gitu ya, punya peran yang sama gitu ya, punya peluang yang sama untuk ngasih masukan, ngasih ide, ngasih gagasan, sehingga bisa terpilih gagasan yang paling oke di antara semua gagasan yang udah masuk. Jadi brainstorming itu penting gitu ya, ideation itu penting. Makanya dituntut kita untuk belajar banyak hal supaya kita juga dapat knowledge yang banyak juga gitu ya, nggak cuman hanya keilmuan kita. Nah, di startup itu anti banget yang ini kerjaan gue nggak mau ngambil kerjaan orang lain gitu. Nah, dia suka dengan orang yang mauan gitu. Oke, dikasih A gue makan, dikasih B gue makan, dikasih C gue makan. Makan artinya apa? Cobain aja dulu, walaupun memang belum sempurna, tapi di startup itu seneng orang-orang kayak gitu. Daripada kita, aduh kayaknya nggak bisa deh Pak gitu. Jadi teman-teman mauan gitu untuk kalau misalkan dikasih challenge A, challenge B, challenge C gitu. Karena untuk melihat seberapa kuat teman-teman untuk di stretch gitu ya, seberapa kuat daya lentingnya teman-teman, daya lenturnya teman-teman gitu, bahwa teman-teman nggak cuma fokus di A, tapi teman-teman bisa untuk ditarik ke sana ke sini gitu. Itu salah satu penting banget juga. Kenapa tadi keinginan untuk belajar itu penting. Nah, karena apa? Karena kita percaya bahwa skill itu bisa dipelajarin teman-teman. Yang paling penting adalah ada motivasi, ada kemauan untuk belajar gitu. Nah, yang keempat itu adalah creativity dan innovation. Innovation itu penting banget karena di startup itu dituntut untuk berinovasi gitu. Apa yang sudah ada sekarang harus kita improve. Apa yang memang belum sempurna kita coba sempurnakan gitu. Makanya di startup kadang-kadang nggak menuntut kesempurnaan dulu nih, yang penting ada dulu gitu. Inovasinya ada dulu, dicobain dulu deh gitu. Nanti sambil pelan-pelan di-improve, sambil pelan-pelan disempurnakan gitu. Makanya creativity dan innovation itu penting. Nah, yang kelima adalah reachable gitu ya, orang-orang yang bisa dihubungin kapan aja. Artinya gue bisa bilang bahwa orang-orang ini memiliki customer service yang oke gitu. Karena di startup itu sangat fleksibel nih jam kerjanya, sangat dynamic nih gitu. Dan kadang-kadang nih kebutuhan itu atau klien-klien kita atau stakeholder kita gitu ya, partner kita butuhnya itu juga tidak bisa kita jadwalkan gitu. Mungkin bisa aja after office, kadang-kadang di weekend, kadang-kadang di pagi hari. Nah, orang-orang yang memang reachable gitu, yang selalu standby gitu, selalu connected satu sama lain, itu adalah pribadi yang disukai di startup juga gitu. Artinya mereka memiliki customer service yang bagus karena dia berusaha untuk memberikan service yang oke kepada semua stakeholder yang ada gitu. Nah, anti banget sama karyawan yang ini kan udah di luar jam kerja gitu, bisa nggak sih gue nggak usah kerja. Nah, di startup nggak bisa kayak gitu. Kalau di korporasi yang memang udah settle banget,
bisa aja mungkin udah rapih tuh gitu ya, bahwa oke, setelah jam kerja ya udah waktunya pulang gitu. Tapi kalau di startup memang tipikalnya adalah orang-orang yang sangat suka dengan tantangan, tipikalnya pembelajar, tipikalnya orang-orang yang pengen ngasih impact gitu ya. Jadi mereka harus dituntut untuk memiliki customer service yang bagus, bisa dihubungin kapan aja gitu ya. Tadi itu yang kelima adalah reachable. Nah, yang keenam apa? Yang keenam ini adalah no baper gitu. Nggak boleh bawa perasaan, karena di startup itu sangat dynamic banget gitu. Kadang-kadang apa yang teman-teman kerjakan akhirnya oh ya nggak dipakai, ternyata perlu disempurnain lagi nih. Teman-teman jangan dimasukin ke hati kalau kayak gitu, bahwa di startup ini anggap aja ladang teman-teman untuk belajar gitu ya. Kawah candra di mukanya teman-teman untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, untuk mencari hal yang teman-teman ingin kuatkan gitu ya dalam diri teman-teman gitu. Baik itu skill yang teman-teman punya, expertise yang teman-teman punya, anggap aja itu adalah sekolahnya teman-teman. Jadi ketika misalkan apa yang teman-teman bangun tiba-tiba diganti dengan yang baru atau mungkin diperbaiki lagi, ya jangan baper gitu. Karena tadi bahwa kita memiliki agility, growth mindset, mau belajar, kreatif, inovatif, selalu berprinsip bahwa apa yang terjadi itu masih bisa disempurnakan, apa yang sudah bagus masih bisa dibagusin lagi gitu. Jadi ketika teman-teman udah bikin sesuatu, bukan berarti itu adalah final gitu, tapi itu mungkin bisa aja kedepannya akan diperbaiki lagi. Jadi no baper gitu. Nah, kadang-kadang nih di startup itu kencang banget nih gitu, dinamika pace kerjanya gitu. Nah, dengan pace yang kerja yang kencang banget, kadang-kadang kan tidak menutup kemungkinan ya gitu. Akhirnya ada gesekan-gesekan gitu. Ketika misalkan ada nih lontaran kalimat, kata-kata yang mungkin bagi sebagian orang itu menyakitkan, ya udah dibiarin aja. Mungkin bisa jadi mereka itu nggak ada niatan untuk itu gitu. Jadi no baper aja sih gitu. Ketika teman-teman ditantang atau mungkin teman-teman disinggung tentang personal atau apapun itu gitu. Jadi apapun yang berubah, apapun yang terjadi itu anggap aja pembelajaran. Nah, di startup suka orang kayak gitu. Nah, yang ketujuh gitu, yang terakhir adalah karena startup ini hadir untuk memberikan impact gitu ya, untuk menyempurnakan bisnis proses yang ada. Kadang-kadang mereka punya vision dan mission yang sangat-sangat impact oriented gitu. Nah, supaya nge-link dengan vision missionnya si startup, karyawan juga harus punya impact oriented. Artinya apa? Bahwa tidak hanya mengejar yang namanya duit, tidak hanya yang mengejar yang namanya materi, tapi apa yang teman-teman bisa lakukan, apa yang teman-teman bisa kontribusikan gitu ya, untuk membantu tercapainya visi misinya company ini. At least gini, ketika gue ada di startup, gue pengen ngasih yang terbaik, gue pengen belajar sebanyak-banyaknya, gue pengen ngasih yang terbaik, gue pengen ninggalin legacy yang oke. Nah, orang-orang di startup itu biasanya fokusnya ke situ gitu. Biasanya mereka akan terpanggil dengan visi misinya startup itu dan relate dengan passionnya mereka atau relate dengan panggilan hidupnya. Dan apa yang dia lakukan memang salah satunya adalah untuk memberikan impact di perusahaan itu, untuk memberikan kemajuan, kontribusi di perusahaan itu. Nah, orang-orang yang kayak gini nih, yang nggak mata duitan, nggak hitung-hitungan, yang memang fokusnya adalah oke, apalagi yang gue bisa kasih ya gitu, kontribusi apa yang gue bisa kasih nih buat perusahaan, buat tim saya, buat posisi yang saya pegang dan seterusnya. Nah, kayak gitu yang paling disukai oleh startup industry. Nah, sekarang teman-teman boleh ngecek nih ke diri teman-teman, coba refleksi, seberapa agile kah teman-teman? Sudah punya growth mindset kah teman-teman? Udah punya willingness untuk belajar kah teman-teman? Udah kreatif dan inovatif kah teman-teman, atau memiliki gitu ya jiwa kreatif dan inovatif? Teman-teman siap nggak untuk reachable gitu ya, untuk memberikan service yang oke kepada stakeholdernya? Teman-teman tidak baperan dan teman-teman juga ingin memberikan impact dan kontribusi terbaik terhadap perusahaannya teman-teman atau startup yang teman-teman pengen apply. Nah, itu adalah 7 gitu ya. Itu adalah 7 tipe karyawan yang dicari oleh startup company. Bagi teman-teman yang ingin banget nih masuk ke startup, jadi coba gitu ya, renungkan itu, coba untuk pelajarin itu dan coba aplikasikan dalam diri teman-teman supaya nanti relate gitu ya dengan apa yang dicari oleh startup company. Itu aja 7 hal yang dicari gitu ya oleh startup company versi saya gitu, apa yang saya dapetin dan apa yang saya rasakan ketika saya bekerja di startup. Semoga teman-teman sukses, itu saya doakan yang lagi proses rekrutmen lancar semua prosesnya, rezekinya teman-teman diterima di startup yang teman-teman impikan.
Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada komentar, boleh banget dituliskan di kolom komentar. Atau ada usulan topik, boleh banget ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sukses selalu buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan saksikan video berikutnya. Bye-bye. Thank you.